Model pelayanan kesehatan merupakan gambaran dari alur dan tata cara dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada dasarnya terdapat dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak konsumen kesehatan sebagai pihak yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pihak kedua yaitu tenaga kesehatan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Dikarenakan sifat alami manusia yang bersifat sosial, tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain, maka timbulnya pelayanan kesehatan. Dalam model pelayanan kesehatan, ada yang namanya model segitiga pelayanan. Nah, dalam model ini dijelaskan bahwa dalam sebuah pelayanan terdapat unsur-unsur yang paling mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu yang pertama strategi, sistem, SDM, dan customer. Jenis-jenis sistem pelayanan kesehatan, yang pertama itu ada pelayanan kedokteran. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran atau medical service ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo practice atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran utamanya yaitu untuk perseorangan dan keluarga. Ciri-ciri dari pelayanan kedokteran ini, yang pertama, tenaga pelaksananya adalah tenaga para dokter. Yang kedua, perhatian utamanya adalah penyembuhan penyakit. Yang ketiga, sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga. Yang keempat, kurang memperhatikan efisiensi. Yang kelima, tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika kedokteran. Yang ketujuh, menjalankan fungsi perseorangan dan terikat undang-undang. Yang kedelapan, penghasilan diperoleh dari imbal jasa. Yang ke-10, bertanggung jawab hanya kepada penderita. Ke-11, tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan. Yang ke-12, masalah administrasi sangat sederhana. Jenis pelayanan kesehatan kedua yaitu ada pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service ditandai dengan secara perorganisasian yang umumnya dilakukan secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Ciri-ciri dari pelayanan kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, tenaga pelaksananya terutama di kesehatan masyarakat. Yang kedua, perhatian utamanya pada pencegahan penyakit. Yang ketiga, sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, selalu berupaya mencari cara yang efisien. Yang kelima, dapat menarik perhatian masyarakat. Yang keenam, menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapat dukungan undang-undang. Yang ketujuh, penghasilan berupa gaji dari pemerintah. Yang kedelapan, bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat, dapat memonopoli upaya kesehatan, dan yang terakhir itu menghadapi berbagai persoalan kepemimpinan. Penggunaan serta masalah pelayanan kesehatan. Penggunaan pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, ataupun bentuk kegiatan-kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Orang yang menggunakan pelayanan kesehatan. Yang pertama, berdasarkan usia, orang yang paling sering menggunakan pelayanan kesehatan yaitu anak-anak usia dini dan orang tua. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih sering mengunjungi dokter dibandingkan laki-laki. Yang kedua, penggunaan pelayanan kesehatan ditinjau dari sosiokultural. Individu yang berasal dari khas bawah cenderung merasa tidak mudah kena penyakit dibandingkan dengan kelas atas, sehingga mereka kurang tertarik mencari tempat pelayanan kesehatan. Orang-orang dengan penghasilan rendah merasa kurang percaya terhadap sistem pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang membuat orang-orang tidak menggunakan, serta terlambat menggunakan pelayanan kesehatan itu yang pertama, ide dan keyakinan. Pasien kadangkala merasa pelayanan kesehatan dapat menimbulkan masalah kesehatan setelah dilakukannya tindakan medis. Hal ini dikenal sebagai iatrogenic condition. Yang kedua, model keyakinan kesehatan. Menurut model ini, gejala akan memicu proses pengambilan keputusan untuk mencari pelayanan kesehatan. Perasaan terancam yang mendorong tindakan mencari pelayanan kesehatan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, isyarat untuk beraksi, yaitu termasuk gejala yang dirasakan. Yang kedua, perasaan rentan. Yang ketiga, perasaan serius. 3. Faktor sosial dan emosional. Emosi yang kuat dapat memberikan dampak yang berbeda-beda pada masing-masing orang. Orang depresi yang mendapat gejala suatu penyakit tidak bergerak dengan cepat mencari bantuan, mungkin karena orang tersebut tidak dapat bergerak dengan cepat. Berbeda dengan orang yang takut terhadap gejala kanker yang dirasakan, maka ia akan cepat mencari pelayanan kesehatan. Yang keempat, penundaan mencari pelayanan kesehatan.
Masalah dalam penggunaan pelayanan kesehatan dapat terjadi pada waktu pasien mengalami permasalahan kesehatan karena stres, seperti pada penderita hipokondria, yaitu orang yang merasa dirinya sakit secara fisik, padahal tidak ada suatu penyakit pun pada fisiknya. Alasan pasien ingin mengikuti nasihat pengobatan serta alasannya kenapa tidak ingin yang pertama yaitu tata laksana pengobatan dan karakteristik penyakit. Semakin kompleks nasihat yang diberikan maka semakin sulit diikuti oleh pasien. Orang yang menderita penyakit serius akan lebih penurut dibanding orang yang menderita penyakit tidak serius. Yang kedua itu faktor umur, jenis kelamin dan sosiokultural. Gabungan dari 3 faktor tersebut sangat berkaitan dengan perilaku mau mengikuti nasihat. Penderita diabetes anak-anak lebih mau mengikuti diet daripada penderita diabetes remaja. Wanita lebih mau mengikuti diet menurunkan berat badan daripada laki-laki. Psikososial, penderita penyakit serius dan tingginya biaya pengobatan akan mempengaruhi perilaku mengikuti nasihat pengobatan. Selanjutnya, ada hubungan pasien dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesehatan. Setiap pasien, baik wanita, pria, orang dewasa, dan anak memiliki hak untuk memperoleh standar kesehatan mental dan fisik tertinggi, tanpa diskriminasi apapun. Selanjutnya ada pola hubungan dokter dengan pasien terbagi menjadi 3. Yang pertama ada activity passivity. Pola ini mengungkapkan bahwa dokter seolah-olah dapat melakukan sepenuhnya ilmu tanpa campur tangan pasien dengan motivasi selalu pikirkan dan tolong orang lain. Berlaku untuk pasien yang keselamatan jiwanya terancam, tidak sadar, menderita gangguan mental. Yang kedua ada guidance cooperation. Ini ada bimbingan kerjasama antara pasien dokter. Berlaku jika keadaan pasien tidak berat. Contohnya ini pasien yang melakukan konseling. Di dalam konseling terjadinya kerjasama antara pasien dan dokter. Yang ketiga adalah mutual participation, yaitu pasien secara sadar aktif berperan dalam pengobatan dirinya. Berlaku pada pasien yang ingin pelihara kesehatan. Contohnya pasien yang melakukan medical check-up. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pasien dan dokter. Hak pasien. Menurut Declaration of Lisbon 1991, pasien berhak memilih dokter, pasien berhak dirawat dokter, pasien berhak menerima atau menolak pengobatan setelah diterima informasi, pasien berhak atas kerahasiaan, pasien berhak mati secara bermartabat. Menurut Undang-Undang Kesehatan, pasien berhak atas informasi, pasien berhak atas kerahasiaan, pasien berhak atas pelayanan kesehatan, pasien berhak atas ganti rugi. Kewajiban pasien terhadap rumah sakit, pasien wajib melunasi biaya perawatan dan pemeriksaan. Selanjutnya pasien wajib menandatangani surat persetujuan tindakan medis, surat jaminan dirawat di rumah sakit. Terhadap dokter, pasien wajib memberi informasi yang jelas tentang penyakitnya. Pasien wajib mengikuti petunjuk dokter. Hak dokter. Dokter berhak memperoleh informasi yang benar dari pasien. Dokter berhak bekerjasama sesuai standar profesi. Dokter berhak menolak tindakan medik yang bertentangan dengan hukum dan agama. Dokter berhak menolak pasien yang bukan bidang spesialisnya. Dokter berhak mendapatkan ketentraman bekerja. Dokter berhak mengeluarkan surat keterangan dokter. Kewajiban dokter. Dokter wajib menjalankan sumpah dokter. Dokter wajib menjalankan etik kedokteran. Dokter wajib menjalankan standar perilaku. Dokter wajib menjalankan standar pelayanan. Dokter wajib menjalankan standar prosedur medis. Dokter wajib memenuhi hak pasien, dan dokter wajib menjalankan peraturan sesuai perundang-undangan. Selanjutnya ada komunikasi pasien dan pelayanan kesehatan. Dalam profesi kedokteran, komunikasi antara dokter dan pasien merupakan komponen paling penting dan merupakan poin penting dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Selanjutnya ada syarat untuk mencapai keberhasilan komunikasi. Yang pertama, adanya komunikasi verbal dan nonverbal.
Yang kedua, empati yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga, penyampaian informasi yang efisien. Yang keempat, menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Dan yang kelima adalah pertukaran informasi. Selanjutnya ada komunikasi terapeutik. Komunikasi ini komunikasi yang mengandung nilai pengobatan yang dilakukan dokter terhadap pasien. Komunikasi terapeutik memegang peranan penting memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya komunikasi ini merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan, yaitu penyembuhan pasien. Pada komunikasi ini terdapat dua komponen penting, yaitu proses komunikasinya dan efek komunikasinya. Selanjutnya ada proses komunikasi terapeutik. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada unsur komunikasi, 2 prinsip komunikasi, 3 tahapan komunikasi. Pertama, unsur komunikasi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada sumber komunikasi, yaitu pengirim pesan atau sering disebut komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau menyiapkan pesan. Yang kedua, itu merupakan pesan. Pesan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam proses komunikasi. Tanpa kehadiran pesan, proses komunikasi tidak terjadi. Komunikasi akan berhasil bila pesan yang disampaikan tepat, dapat mengerti, dan dapat diterima komunikan. Selanjutnya ada prinsip komunikasi, yaitu keterbukaan, empati, sifat mendukung sikap positif, dan kesetaraan. Selanjutnya ada tahap interaksi. Tahapan awal atau tahapan orientasi. Pada tahap ini antara petugas dan pasien terjadi kontak, dan pada tahap ini penampilan fisik begitu penting karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati. Yang kedua itu ada tahap lanjutan, adalah tahap pengenalan lebih jauh. Menurut Purwanto, dilakukan untuk meningkatkan sikap penerimaan satu sama lain untuk mengatasi kecemasan, melanjutkan pengkajian dan evaluasi masalah yang ada. Selanjutnya adalah kepatuhan pasien terhadap treatment medis. Kepatuhan merupakan salah satu komponen penting dalam pengobatan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam penggunaan obat. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam penggunaan obat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor sosiodemografi. Faktor sosiodemografi yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam penggunaan obat atau terapi antara lain umur, jenis kelamin, suku atau ras dan budaya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 menemukan hasil bahwa pada kasus penyakit kronis jenis kelamin laki-laki usia lebih dari 60 tahun memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan usia lebih dari 60 tahun. Nah, kepatuhan minum obat juga dipengaruhi oleh perbedaan suku atau ras. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 mendapat hasil kepatuhan minum obat di Addis Ababa lebih tinggi dibandingkan dengan di Afrika. Selain itu, status perkawinan juga mempengaruhi kepatuhan, di mana pasien dengan status perkawinan akan lebih patuh dibandingkan status tidak kawin. Nah, yang kedua, sosioekonomi. Faktor sosioekonomi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap pengobatan antara lain pendapatan, budaya, kondisi ekonomi, serta geografis. Rendahnya pendapatan dan adanya kendala keuangan sebagai penyebab ketidakpatuhan pada pengobatan. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mendapatkan hasil bahwa ada perbedaan kepatuhan dalam penggunaan obat pada pasien di negara yang berpendapatan rendah dengan negara yang berpendapatan menengah meskipun tidak diketahui hubungannya. Yang ketiga adalah karakteristik pasien. Faktor karakteristik pasien yang mempengaruhi kepatuhan antara lain keyakinan kesehatan, kedisiplinan, dan kesadaran keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan tentang pengobatan. Akan meningkatkan kepatuhan pada pengobatan. Resepsi pasien terhadap keparahan penyakit akan berpengaruh pada kepatuhan. Yang keempat adalah psikososial.
Faktor psikososial yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan antara lain kondisi kejiwaan atau depresi, kepribadian yang rendah seperti sikap pesimis, wawasan yang sempit, dan malas akan menurunkan kepatuhan pada pengobatan. Sedangkan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan antara lain sikap optimis, memiliki harapan, wawasan yang luas, kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi penyakit dan dalam melakukan terapi. Selanjutnya adalah pasien dalam lingkungan rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosa, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit memiliki berbagai macam jenis pelayanan kesehatan yang dapat diunggulkan untuk mempertahankan loyalitas pasien. Nah, untuk mendukung upaya meningkatkan kepuasan pasien dapat dilakukan berbagai perbaikan. Di antaranya, yang pertama adalah menumbuhkan budaya keramahan. Pentingnya komunikasi positif dan empati untuk meningkatkan kepuasan pasien. Namun, para ahli kesehatan mengatakan budaya keramahan ini juga harus diperluas ke staf pendukung rumah sakit. Rumah sakit dapat memperbaiki lingkungan mereka dengan mendorong semua anggota staf untuk bersifat ramah dan mudah didekati. Upaya ini dapat membantu meningkatkan tingkat kenyamanan pasien. Yang kedua adalah menerapkan dan menegakkan kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakit tentu juga dapat berdampak pada lingkungan rumah sakit. Kebijakan kebisingan misalnya dapat mempengaruhi kenyamanan pasien dengan menerapkan waktu tenang atau memasang bahan penyerap suara di area rumah sakit yang sibuk seperti tempat perawatan. Rumah sakit dapat membantu meningkatkan elemen kepuasan pasien ini. Yang ketiga adalah menjaga ruang rumah sakit bersih dan aman. Walaupun mungkin tampak alami untuk rumah sakit, dijaga kebersihan idealnya mencegah penyebaran infeksi. Namun, mempertimbangkan tata letak pasien kamar dapat membantu penyedia dan staf rumah sakit menjaga ruang pasien lebih bersih. Menurut Pusat Desain Kesehatan, sebuah kelompok advokasi pasien menempatkan wastafel yang strategis dan pembersih tangan dapat membantu membuat perbedaan.